Kitab Makrifat Tok Guru Pramu bagian 3. Tempat sikir pada tubuh. Sikir kolbi, 2 jari bawah susu kiri. Kolbi sama dengan hati. Sikir ruh, 2 jari bawah susu kanan. Ruh sama dengan nyawa. Sikir sir, 2 jari bawah susu kiri. Sir sama dengan rahasia. Sikir hopi, 2 jari atas susu kanan. Hopi sama dengan tersembunyi. Sikir akhfa di tengah dada. Apa sama dengan terlebih sembunyi. Sikir napas antara 2 kening meliputi sekalian kepala. Sikir halia di ubun-ubun meliputi sekalian jasad. 20 sifat di dalam diri. 1 wujud, badan insan sifatku mula jadi menanggung di dalam dunia. 2 kidam, ruh jasmani kulitku mula jadi meliputi sekalian alam. 3 bako, ruhani dagingku mulai jadi menanggung rahasia di dalam diri. 4 muhalafatul ilmu hawadid, ruh nibati darahku mula menjadi meliputi alam sendiri. 5 binafsihi, ruh insan nafasku mulai jadi berjalan ucapan di dalam diri. 6 wahdaniyah, ruh rabbani hatiku asal mula jadi tahu di dalam diri. 7 kudrat, ruh kudus urat putihku yang tidak berdarah berjalan setiap dalam diriku. 8 iradat, ruh kahfi tulangku asal mula jadi menguatkan alam sendiri. 9 ilmu, ruh idapi benihku asal mula jadi yang nyata di dalam cermin hati. 10 hayat, ruh nurani uratku yang meliputi di dalam tubuh aku yang hidup alam sendiri. 11 sama, besi kursani pendengaranku asal semula jadi. 12 basar, pancaran maknikam kalam aku berkata-kata dengan sendiri. 13 kalam, ruh manikam menzahirkan perkataan di dalam dunia. 14 qadirun, wujud manikam tali ruhku kun hisat dengan sifatku. 15 muridun, ilmu Allah badanku asal mula jadi kalimah di dalam diriku. 16 alimun, darjat Allah kebesaranku asal mula jadi duduk di dalam otak yang putih. 17 hayyun, amalan terlebih suci ialah amalan kalimah aku asal mula jadi alam diriku. 18 sami'un, bersama sab dan sifat wahdah di dalam kalimah iman diriku. 19 basirun, rahasia nyawa dengan badan wahidah bersama lazat dengan badan tidak bercerai dunia akhirat. 12 mutakallimun, gaib di dalam Ka'bah, gaib aku di dalam Ka'bah, kaca arasi yang putih titik di dalam kalimah awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama mestilah mengenal Allah. Allah berfirman, ya Muhammad, aku jadikan baharu alam ini karena engkau, dan aku jadikan engkau karena aku, maka engkau inilah sebenar-benarnya rahasiaku. Dengan ini berarti kita mesti berpegang pada pokok kesimpulan rahasianya, yakni kita mesti betul-betul kepada pengertian dan pemahaman rahasianya itu dengan terang dan jelas. Oleh itu saudaraku, sekalian kamu tuntutlah betul-betul dan pelajarilah dengan sungguh-sungguh serta kajilah dengan mendalam agar kamu dapat mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kamu menjadi ahli sufi dan walinya. Sebanyak manapun kitab kita baca, kaji dan pelajari intipati yang perlu kita dapat dan peroleh hanya 4.
hanya 4 perkara saja, yaitu perkara yang membolehkan amal ibadah kita diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara itu ialah: pertama, mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan dengan bukti yang terang dan jelas. Kedua, senantiasa dalam tubuh Allah dengan bukti yang terang dan jelas juga. Ketiga, sentiasa mendengar seruan Allah juga dengan bukti yang terang dan jelas. Keempat, datang dari Allah kembali kepada Allah dengan pedoman yang sebenar-benarnya terang dengan bukti yang jelas. Sesungguhnya keputusan perkara-perkara di atas nampaknya senang dibaca, tetapi tiap-tiap satu perkara di atas bukanlah mudah diperoleh pemahaman dan pegangan keimanannya. Walaupun kita telah membaca, mengkaji banyak buku, berguru dengan ramai guru, jika kita tidak menemui atau ditemukan dengan buku-buku dan guru-guru yang benar-benar dapat memberi petunjuk untuk pemahaman kita secara terang dan jelas. Rahasia di dalam diri. Inilah pada menyatakan bahwa di dalam badan manusia itu 4 bahagi, yaitu napas, anpas, tanapas, nupus. Sesungguhnya bagaimana rupa jasmani, begitu jugalah rupa nyawa. Manakala nyawa itu adalah napas dan tanapas itu seperti anpas, maka keempat itu berperingkat sampai kepada nupus, dan nupus itu seperti rupa zat, manakala zat itu seperti rupa sifat, dan sifat itu seperti rupa asma, dan asma itu seperti rupa af'al. Dan perkara di atas diakui oleh Allah seperti firman-Nya melalui hadis qudsi. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Sifatku itu sifatnya. Tiada ada daripada aku melainkan Allah Ta'ala. Barang siapa mengenal akan badannya, ia mengenal akan nyawanya. Barang siapa mengenal akan nyawanya, ia akan mengenal akan sirnya. Barang siapa mengenal akan sirnya, akan mengenal akan Tuhannya yang qadim adanya. Ketahuilah olehmu wahai talib, yang keluar itu bernama napas. Yang dinamai anpas itu bergerak dari hidung sampai ke bawah leher. Yang dinamai napas itu gerak dari bawah leher sampai ke hati. Yang dinamai nupus itu di dalam hati. Itulah hakikat nyawa. Wujud. Barang siapa mengandalkan 2 wujud, jadi syirik. Ada kita dengan dia, ada dia dengan sendirinya. Adapun wujud itu ain zat, artinya kenyataan kerana lafaznya dibaca itu wujud maknanya zat. Ini adalah kerana wujud itu ada. Maka yang ada itu zat, maka tiada diperoleh dengan lafaz yang lain daripada wujud itu. Karena wujudnya itu menyatakan zatnya, maka disebabkan itu dikatakan an-zat namanya. Adapun wujud itu artinya ada. Apa yang dikatakan itu ada? Yang dikatakan itu ialah zat. Adapun wujud ini ditilikkan pada lafaznya sifat, dan jika ditilik pada maknanya zat, dan apa yang dikatakan lafaz itu kerana bacaan itu wujud ada zat. Inilah maknanya. Adapun wujud diri sendiri berdiri dengan zat. Apa sebab dikatakan wujud itu berdiri dengan zat? Sebab lafaz wujud itu ada manakala yang ada itu ialah zat. Peringatan tentang sembahyang. Barang siapa menyembah nama tanpa makna, bahwasanya ia kufur. Barang siapa menyembah makna tanpa nama, bahwasanya ia munafik. Barang siapa menyembah nama dan makna dengan hakikat ma'rifat, mereka itulah mukmin sebenar-benarnya. Barang siapa meninggalkan nama dan makna, bahwasanya mereka itulah arif billah. Sholah daim itu ialah sholah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa apa-apa perbuatan. Ianya ialah kerja hayat atau kerja hidup. Yang hidup ialah nurullah atau nur Muhammad, yakni nyawa.
Pengertian Allah dan Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah. Nabi, adapun tubuh Nabi Muhammad itu yang sahih ialah af'al daripada zat. Adapun nyawa Nabi Muhammad itu sifat daripada zat Allah. Sifat. Adapun sifat itu nyawa kepada Muhammad Mustafa. Adapun hati Mustafa itu asma daripada zat Allah. Asma. Adapun asma itu namanya. Af'al. Adapun af'al itu tubuh Nabi namanya af'al. Adapun Rasulullah itu sir daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat. Adapun zat itu Tuhan, rahasia pada Nabi, cahaya ilmu kalam, sirrullah namanya. Inilah kita bertuhan pada Allah dengan 4 syarat, yakni pertama, zat Allah itu Tuhan pada kita. Kedua, sifat Allah itu nyawa pada kita. Ketiga, asma Allah itu hati pada kita. Keempat, af'al Allah itu tubuh pada kita. Dan tajalli af'al Allah pada tubuh kita, dan tajalli asma Allah pada hati kita, dan tajalli sifat Allah pada nyawa kita, dan tajalli zat Allah pada sir kita, yakni sebenar-benarnya rahasia kita adanya. Bersambung asal rukun 13 di dalam sholat.